Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Sarah Makfira. Pada kesempatan kali ini aku akan berbagi dengan teman-teman mengenai pembelajaran statistik. Yuk langsung aja kita masuk ke pokok pembahasan materinya. Pokok materi. Di sini kita akan membahas mengenai mean, median, modus, dan juga jangkauan pada data tunggal. Apa sih mean, median, modus, dan jangkauan pada data tunggal? Yuk langsung aja kita masuk materinya. Sebelum kita mulai mengenai penjabaran mean, median, modus, dan juga jangkauan, di sini aku pengen teman-teman fokus dulu kalau kita pada pembahasan kali ini akan membahasnya itu mengenai mean, median, modus tapi pada data tunggal ya. Dan aku pengen teman-teman sudah tahu dulu nih bagaimana cara membedakan data tunggal dan juga data kelompok. Jadi kalau data tunggal, nilai yang bisa kita lihat di sini ini merupakan nilai murni. 50 ada 5. Tandanya 50 yang terdapat dalam data, angka 50 terdapat 5 angka. Seperti ini. Oke. Terdapat 5 angka 50 sesuai dengan frekuensinya. Adalah data yang memiliki nilai murni dan juga kita jadi bisa langsung tahu gitu. Nilainya itu frekuensinya ada berapa. Nilai pastinya atau nilai murninya ya. Nah, sementara untuk data kelompok sendiri kita tuh masih belum tahu nih apa sih angka yang pastinya terdapat dalam nilai tersebut karena sudah dikelompokkan. Jadi kelompok pertama nilainya itu 10 sampai 14. 10 sampai 14 berarti ada angka 10, 11, 12, 13, 14. Di antara 5 angka tersebut ini ada 2. Nah, untuk angka pastinya apakah 12 yang ada 2 atau 11 yang ada 2 atau 11 campur 12 kita masih belum tahu karena ini adalah data kelompok. Nah, tapi itu akan kita bahas nanti karena fokus kita adalah pada data tunggal. Sekarang fokus utamanya teman-teman sudah bisa ya membedakan mana data kelompok dan juga mana data tunggal. Nah, lanjut kalau begitu kita masuk ke materi mean atau rataan. Rataan atau mean memiliki perhitungan dengan cara membagi jumlah nilai data dengan banyaknya data atau frekuensi. Nah, ini ya rumus mean itu kita bisa pakai jumlah nilai data dikalikan jumlah data atau frekuensi. Nah, dibagi dengan jumlah data atau frekuensi itu sendiri. Nah, langsung aja aku kasih contohnya. Di sini teman-teman sudah ada contohnya. Mean sesuai dengan yang sudah kita pelajari itu merupakan nilai dikalikan dengan frekuensi atau jumlah data. Nilainya 20, jumlah data 20 itu ada 5. Jadi mean-nya atau rataannya kita cari yang pertama 20 dikalikan 5 dulu. Terus kita urutkan 30 frekuensinya 2. Berarti ditambah 30 dikali dengan 2. Nilai dikalikan dengan frekuensinya. Lalu ada 40 dikali 1 dan 50 dikali 2. Nih ya, sudah sesuai ya. Ini ada 100, 60, lalu 40 dan juga 100. Memiliki total 100. Berarti mean untuk atas per atasnya itu ada 300 hasil dari nilai dikalikan oleh frekuensinya. Dibagi per dari jumlah frekuensi total. Nah, kita tinggal hitung. 5 tambah 2, 7, 7 tambah 1, 8, 8 tambah 2, 10. Jadi 300 per 10. Jadi mean dapat kita cari 300 dari hasil nilai dikali dengan frekuensi dibagi 10 dari jumlah total frekuensi keseluruhan. Hasilnya 30. 300 per 10. Oke, lanjut. Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai modus. Modus ini adalah nilai yang paling sering muncul atau paling banyak frekuensinya.
Nah, itu kata kuncinya paling sering muncul ya, atau paling banyak frekuensinya. Nah, dalam tabel ini kita sudah bisa langsung tahu ya modusnya itu yang mana, karena kita tinggal terfokuskan pada frekuensi. Nah, kita lihat di sini frekuensi paling banyak itu ada di mana sih? Ada yang 5, 2, 1, 2. Pasti dong yang paling banyak itu di 5. Nah, frekuensinya kita udah tahu paling banyak di angka di 5. Dan kita lihat 5 ini memiliki nilai berapa sih? 5 ini memiliki nilai 20. Jadi modusnya adalah 20. Karena 20 merupakan nilai dengan frekuensi terbanyak. Jadi jawaban dari modus itu adalah nilainya ya teman-teman, bukan frekuensinya. Tapi patokan mencari nilainya untuk modus kita lihat dari frekuensinya. Apakah itu frekuensi terbanyak atau tidak. Oke, lanjut. Selanjutnya ada median. Median atau nilai tengah yang terdapat dalam suatu data setelah data diurutkan. Jadi ini nilai tengah yang terdapat pada data yang sudah diurutkan. Nah, ini ya rumusnya. Ini rumus untuk median, X, N, jumlah data atau frekuensi, plus 1 dibagi 2. Nah, ini langsung aja kita mulai contohnya. Contoh dari median. Ini dengan tabel yang sama ya. Kita lihat ME atau mediannya itu ada 10. Itu dapat dari mana? Dari N, jumlah si frekuensinya. Tadi ya, ini 10, 5 tambah 2, 7, 7 tambah 1, 8, 8 tambah 2, 10. Ditambah 1 sudah dari rumus, jadi 11 bagi 2. Sudah dari ketentuan rumus juga, jadi 11 bagi 2 sama dengan 5,5. Ini untuk nilai median pastinya nih. Nah, ada juga cara menentukan median. Karena total frekuensinya 10, teman-teman bisa urutkan dulu nih nilainya satu persatu. Nih, kita urutkan ya bareng-bareng. 20-nya ada 5. Terus abis itu 30-nya ada 2. 40-nya ada 1, 50-nya ada 2. Dan arahnya paling kanan itu lebih besar. Oke? Makin ke kanan makin besar. Nah, ini aku hapus dulu sebentar. Nah, kita tinggal lihat di sini. Maaf. Jadi kita tinggal lihat di sini untuk cari mediannya setelah kita urutkan sesuai paling besar ke kanan. Nah, kita lihat tengah-tengahnya. Kan totalnya ada 10 ya. 10 tuh tengah-tengahnya ada 2 kan, berarti ada di angka 5 dan juga 6. Nah, kita tinggal hitung aja nilai yang sudah diurutkan pada nomor 5 dan 6. Karena total datanya tadi 10 dibagi 2 itu 5. Nah, ini ya 20, 1, 2, 3, 4, 5. Terus 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sudah pas. Jadi bisa juga kita pastiin lagi, kita coret ya. 20 kanan kita coret. Lagi 50, 20 kita coret dengan 40, 20 lagi kita coret dengan 30. Betul ya, tengah-tengahnya sudah di 20 dan 30. Sudah tengah-tengah nih 20 dan 30. Karena semuanya udah kita coret. Nah, tinggal karena kita memiliki dua nilai tengah, ada 20 dan 30. Mudahnya langsung saja tinggal kita masukkan angka 20 dan 30. 20 ditambah 30 hasilnya 50, lalu dibagi dengan 2, hasilnya 25. Maaf, itu ada typo. 25 ya hasilnya untuk mediannya. Tapi angka 25 ini hasil median dan 55 itu nilai tengah pastinya ya. Nah, jangkauan. Terakhir pembahasan kita ada di jangkauan. Jangkauan merupakan hasil pengurangan dari nilai terbesar dikurang dengan nilai terkecil. Jadi J sama dengan X max dikurang X min. X itu nilainya ya. Nah, langsung ke soal. Seorang guru di kelas memiliki data siswanya yang memiliki nilai 20, 55, 75, 100, 40, 76, 85, 90, 65, 88, 70, 30, dan 55. Nah, teman-teman, di sini tentukan jangkauan dari data tersebut. Nah, J tadi kita lihat nilai terbesarnya dalam data ini.
dalam banyak data ini kita lihat J terbesarnya di sini kita temuin 100. Ada nggak angka di atas 100? Tidak ada ya, berarti J sama dengan 100 selaku X max. Lalu dikurang dengan kita lihat angka terkecil yang pertama kita lihat 20 ya. Karena kebetulan 20 ada di nomor pertama, nilai pertama yang muncul. Kita lihat apakah ada 20 lebih kecil dari 20. Tidak ada ya. Berarti 100 dikurang 20 selaku X min. Nah, jadi 100 selaku X maksimal dan juga dikurangin 20 selaku X min, hasilnya adalah 80. Jangkauan dari soal ini adalah 80, 100 dikurang 20. Baiklah teman-teman, sekian pembelajaran statistik bersama Sarah Makfira. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.